Marsen, berikut ada Ya, pertanyaan dari Pak Vano. Ini gabungan dari dua pertanyaan, Pak Vano dan Ibu Eugenia. Apakah jika luka batin sudah sembuh, lalu dalam perjalanan hidup seseorang masih bisa terluka lagi? Terus begitu. Jika iya, maka yang terjadi adalah proses luka dan penyembuhan terus berulang sepanjang hidup. Bagaimana menurut tanggapan Romo? baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini, Bapak dan Ibu yang menanyakan pertanyaan ini. Memang ini menjadi sebuah persoalan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Luka batin apabila sudah disembuhkan itu membuat kita lebih mudah untuk menggunakan akal budi. Akal budi kita dalam proses ini atau dalam tahap ini kita perlu gunakan. Sebelum luka batin disembuhkan, kita susah untuk menggunakan akal budi kita. Saya ambil satu contoh begini. Ada seorang bapak, dia sensitif sekali atau mudah marah kalau anaknya mencuri, misalkan. Satu kali anaknya mencuri, lalu kemudian dia marah sekali, marah dengan hebat sekali. Setelah kemarahan itu terjadi, bapak itu berpikir dalam dirinya, dia mulai berpikir, aduh seharusnya kan saya nggak perlu marah, seharusnya saya bisa menahan diri. Jadi akal budi dia berpikir bahwa semestinya dia tidak perlu melakukan sebuah tindakan yang sebetulnya dipengaruhi oleh luka batin. Bapak ini tentu saja pernah mengalami luka batin di masa lalunya, sehingga dia melakukan tindakan yang sama, memukul anaknya. Nah, ketika dia tidak memukul anaknya atau ketika situasi baik, normal, dia dapat berpikir dengan baik. Seharusnya saya tidak memukul anak saya. Tapi ketika atau pada suatu saat peristiwa yang sama terjadi lagi, si anak itu mencuri lagi, dorongan dalam batin karena luka batin yang terjadi itu ini mendesak dia untuk melakukan hal yang sama meskipun dia bisa berpikir harusnya nggak perlu saya pukul seperti ini, tidak perlu saya pukul, tapi dorongan dalam batin dari batinnya yang dipengaruhi oleh luka di masa lalu itu membuat dia memukul anaknya. Jadi meskipun dia mencoba untuk menggunakan akal budi, tapi desakan dari batin yang dipengaruhi oleh luka di masa lalu itu membuat dia melakukan sebuah tindakan yang menurut dia seharusnya tidak dilakukan kalau berdasarkan pertimbangan akal budinya. Nah, kalau suatu ketika Bapak ini mengalami penyembuhan luka batin, luka batinnya disembuhkan, itu berarti apa? Itu berarti bahwa dia tidak lagi punya keinginan untuk memukul anaknya. Luka batinnya disembuhkan. Nah, dalam hal ini, ketika dia menggunakan akal budinya, tidak ada lagi dorongan yang dipengaruhi luka batin di masa lalu. Sehingga pikiran positif itu dapat membentengi kita supaya kita tidak melakukan tindakan yang dipengaruhi oleh masa lalu kita atau juga supaya kita tidak terluka lagi batin kita. Nah, yang dapat membentengi batin kita supaya tidak terluka itu adalah berpikir positif, termasuk di dalamnya mengucap syukur. Ya, kita sebagai seorang Katolik berpikir positif dalam hal ini adalah mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan memikirkan sebuah argumentasi yang akhirnya membuat batin kita terlindungi. Nah, ini membuat kita tidak lagi mudah terluka. Sebelum luka batin itu disembuhkan, kita tidak mudah menggunakan akal budi kita. Desakan dari dalam batin itu
lebih kuat dari pertahanan akal budi kita. Tapi ketika luka batin itu disembuhkan, kita dapat menggunakan akal budi kita dengan baik, tidak ada lagi dorongan-dorongan dalam batin kita yang dipengaruhi oleh masa lalu itu, sehingga kita, tidak melakukan tindakan-tindakan dipengaruhi oleh luka batin kita, tapi juga sekaligus kita, tidak mudah untuk terluka. Nah, saya memberi contoh tadi menunjukkan bahwa ketika ada luka, akal budi kita itu tidak mampu menahannya. Kadang-kadang kita bertindak irasional, marah, bisa marah seperti kesetanan misalkan, atau ketika ada sesuatu terjadi yang berhubungan luka batin di masa lalu, kita begitu sensitif. Tapi ketika luka batin kita sudah disembuhkan, ada sesuatu yang terjadi di hadapan kita, misalkan saja kita kita dicuekin gitu kan, misalkan dicueki oleh rekan kerja kita, masa bodoh rekan kerja kita dengan kita. Biasanya kita begitu sensitif, tapi ketika kita disembuhkan, dia misalkan tidak peduli atau masa bodoh dengan kita bisa menggunakan akal budi kita. Oh, dia lagi sibuk. Oh, ya sudahlah, dia mungkin tidak melihat saya. Dia tidak melihat saya atau dia lagi sibuk. Nah, itu pikiran positif yang dapat kita kembangkan untuk melindungi batin kita. Tapi kalau kita terus memakai perasaan tuh kan dia kan nggak perhatikan saya, itu kebodohan yang kita lakukan sehingga kita terluka lagi. Semestinya setelah batin kita disembuhkan, kita menggunakan akal budi, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur atas kehidupan kita, itu salah satu berpikir positif, untuk melindungi kita supaya kita tidak terluka. Maka para sahabat sekalian, penyembuhan luka batin yang sudah kita alami, itu akan memberikan kekuatan kita untuk tidak lagi terluka. Jadi akal budi kita membuat kita mampu bertahan, membuat kita mampu memberikan sebuah argumentasi sehingga tidak melukai batin kita. Itu yang dapat kita lakukan kalau kita pernah mengalami penyembuhan luka batin. Mungkin orang yang melukai kita tidak berubah, tapi cara pandang kita sekarang yang berubah. Oh, dia melakukan itu karena dia mungkin punya pengalaman seperti itu di masa lalu. Nah, cara pandang kita sekarang berubah sehingga kita tidak terluka. Oh, dia memang gayanya seperti itu. Oh, caranya dia memperlakukan orang memang seperti itu. Bukan maksudnya dia memperlakukan saya dengan jelek, tapi caranya dia, gayanya dia seperti itu. Nah, ada banyak pikiran-pikiran positif yang dapat kita kembangkan kalau kita tidak lagi dipengaruhi oleh luka batin. Kalau ada luka batin, ya meskipun pikiran positif kita kembangkan, ini dorongan dalam hati ini pengennya marah, pengennya membenci, atau pengennya ada luapan-luapan emosi yang berasal dari dalam batin kita. Itulah yang membuat pertahanan akal budi itu tidak mampu bertahan sehingga kita tetap marah ya. Nah, tapi dengan penyembuhan luka batin pada akhirnya seseorang tidak dapat dengan mudah melukai kita karena kita mampu menggunakan akal budi, memberikan argumentasi yang dapat kita ciptakan, kita buat, kita lihat, sehingga kita tidak mudah terluka. Nah, para sahabat, itu yang bisa kita lakukan kalau kita sudah mengalami penyembuhan luka batin sehingga kita tidak lagi terluka. Kita bisa berpikir positif tentang suami, tentang istri, tentang anak, tentang orang tua, sehingga tidak menyentuh batin kita, dan batin kita terlindungi dengan pikiran positif itu, sehingga kita tidak lagi terluka. Itu jawaban saya atas pertanyaan ini.